Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apil Artika dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan konsep Ihya al-Mawad. Pengertian Ihya al-Mawad. Secara etimologi, kata ihya artinya menjadikan sesuatu atau menjadi itu, dan al-mawad ialah sesuatu yang tidak bernyawa. Dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang yang belum digarap. Ihya al-Mawad berkaitan dengan persoalan tanah yang belum digarap dan belum dimiliki oleh seseorang. Dapat disimpulkan, Ihya al-Mawad adalah membuka lahan tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan sebagainya. Dasar hukum Ihya al-Mawad. Ihya al-Mawad ialah al-hadis seperti hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu." Adapun diriwayatkan Mazhab Malik dan Ahmad bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka akan menjadi miliknya." Cara-cara Ihya al-Mawad. Yang pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan daerah gersang, daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh maka tanah tersebut diberi pupuk. Yang kedua, ada menanam. Dilakukan di daerah subur tetapi belum dijamah tangan manusia, maka sebagai tanah itu telah ada yang memiliki. Maka ditanami tanaman pokok maupun pohon khusus seperti pohon jati, mahoni, karet, dan sebagainya. Yang ketiga, ada mengarisi atau membuat pagar. Dilakukan untuk tanah yang kosong yang luas sehingga tidak mungkin dikuasai oleh yang menyuburkannya. Yang keempat, ada menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya agar orang mengetahui bahwa tanah sudah ada pemiliknya. Objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawad ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati dan bukan tanah yang lain. Menurut Ibn Qudamah, tanah yang akan dihidupkan ada dua jenis. Yang pertama, tanah yang belum ada pemiliknya, maka tanah seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam atau khalifah. Yang kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas, mungkin sudah wafat dan sebagainya. Jadi tanah tersebut boleh di-Ihya al-Mawad karena tidak jelas siapa pemiliknya. Hukum Ihya al-Mawad. Hadis menjelaskan bahwa hukum Ihya al-Mawad ialah boleh, menyatakan bahwa kepemilikan bisa ditetapkan dengan menghidupkannya karena dia berhak memiliki tanah tersebut tanpa perlu berhujah bahwa tanah itu masuk ke dalam haknya. Akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan, yaitu yang pertama, tanah tak tertuan di Arafah, Muhanifah, dan Muna. Yang kedua, tanah di tempat umum dan fasilitas umum. Yang ketiga, tanah atau kawasan hutan lindung. Dan yang keempat, kawasan terlarang untuk dikelola. Syarat-syarat Ihya al-Mawad. Yang pertama, orang yang menggarap. Menurut ulama Syafi'iyah haruslah seorang muslim, karena kaum dhimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh penguasa. Jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang menggarap lahan itu disyaratkan orang muslim, bahwa Ihya al-Mawad merupakan salah satu pemilikan lahan tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim. Kedua, lahan yang akan digarap. Menurut ulama Syafi'iyah, lahan harus berada di wilayah Islam, tetapi jumhur ulama berpendapat tidak ada bedanya antara lahan di negara Islam maupun bukan. Bukan berarti
lahan dimiliki seseorang baik muslim maupun dhimin. 3. Proses penggarapan. Menurut Imam Abu Hanifah harus mendapat izin dari pemerintah. Apabila tidak diizinkan, maka tidak boleh menggarap lahan itu. Menurut ulama Hanafiyah, lahan itu harus digarap dalam 3 tahun. Jika selama 3 tahun tidak digarap secara intensif, maka pihak pemerintah berhak mengambil lahan itu secara memberikan kepada orang lain. Izin penguasa dalam Ihya Al-Mawad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab kepemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Imam Abu Hanifah berpendapat pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan atau tanah, akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa dalam bentuk tetetapan sesuai aturan Akta Agraria. Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.